Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Jumpa lagi sama Mimin Movie Crop nih. Kali ini, Mimin mau bahas alur sebuah film horor sains fiksi. Film kali ini berjudul Prometheus 2012. Film ini bercerita tentang rasa penasaran umat manusia tentang siapa sebenarnya yang menciptakan kehidupan di bumi ini. Nah, kalian wajib nonton sampai habis guys. Baiklah, tanpa berlama-lama, silakan rebahan sejenak. Klik tombol like jika kalian suka, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video seru lainnya, dan kita ceritain alur film Prometheus. Film diawali dengan diperlihatkannya planet bumi miliaran tahun yang lalu. Planet bumi kala itu belum memiliki kehidupan sama sekali. Terlihat air yang masih sangat jernih, dan alam yang masih sangat alami. Di atas sebuah air terjun, muncul sebuah UFO yang sangat besar. Pesawat ini meninggalkan satu orang di planet bumi ini. Di pinggiran air terjun, terlihat dia meminum sebuah cairan berwarna hitam. Dan seketika itu, tubuh makhluk itu hancur. Sel-sel tubuhnya lebur menjadi partikel kecil. Lalu, dia terjatuh ke dalam air terjun. Namun di dalam air, sel-sel tubuhnya kembali tumbuh menjadi sel baru, yang diduga ini adalah cikal bakal kehidupan di bumi ini. Beberapa miliar tahun kemudian, diperlihatkan di tahun 2091. Ada beberapa orang arkeolog yang sedang mencari artefak kuno. Saat memasuki gua, pasangan kekasih bernama Elizabeth dan Charlie menemukan lukisan kuno yang ada di dinding gua. Nah, ternyata lukisan ini merupakan peta bintang yang menuju ke sebuah planet. Kemudian diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa penelitian yang cukup besar, bernama Prometheus. Pesawat ini membawa 17 orang kru dan sudah menempuh perjalanan sejauh 3,7 kali 10 miliar kilometer. Hayo coba hitung berapa tuh jauhnya. Di dalam kapal, terdapat robot android bernama David, yang sedang mengecek awak kapal yang tengah hibernasi. David ini juga bertugas untuk mengontrol pesawat selagi semua kru kapal hibernasi di dalam sleeping chamber. Sebagai robot android, David dirancang memiliki kemiripan dengan manusia. Bahkan dia dibuat untuk mampu mempelajari semua hal di dunia ini. Beberapa waktu kemudian, pesawat akan sampai di planet tujuan. Dan David kemudian membangunkan semua kru setelah 2,5 tahun tertidur. Kemudian mereka berkumpul dan diinformasikan bahwa ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa engineers atau sang pencipta kehidupan di bumi ini benar-benar ada. Dan berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan di beberapa wilayah di bumi, semua lukisan di artefak tersebut mengarah kepada satu planet, yaitu planet yang sedang mereka tuju ini. Nah, diperlihatkan seorang hologram 3 dimensi kakek-kakek. Dia adalah pemilik dari perusahaan Wilan, yang mendanai ekspedisi tersebut. Setelah diteliti dari jarak jauh, planet tersebut ternyata memiliki atmosfer dan permukaan yang sangat mirip dengan bumi. Pesawat kemudian sudah mulai mendekati planet itu, dan bersiap untuk mendarat. Di sini mulai terlihat permukaan planet yang ternyata memiliki gunung-gunung raksasa dan sungai seperti yang ada di bumi. Mereka melihat ada sebuah lintasan panjang seperti lintasan pesawat. Dari sini mereka berpikir bahwa lintasan ini dibuat oleh seseorang dan bukan alami dari alam, yang artinya di planet ini ada kehidupan. Pesawat kemudian mendarat, dan kemudian mereka mulai mempersiapkan ekspedisi, termasuk Dr. Elizabeth dan kekasihnya Charlie. Walaupun mirip bumi, namun kadar karbon di planet ini lebih tinggi dibanding kadar oksigen. Sehingga mereka harus menggunakan baju khusus untuk tetap dapat bernapas. Mereka kemudian berangkat dan mengeksplorasi sebuah bangunan berbentuk kubah. Charlie mengatakan bahwa ini adalah sebuah langkah kecil umat manusia untuk mengetahui awal mula mereka dari mana. Mereka melaju dengan menggunakan rover. Sesampainya di bangunan mirip kubah, mereka dihadapkan dengan banyak lorong seperti labirin.
Maka seorang kru menggunakan sebuah alat untuk memetakan setiap lorong yang akan mereka lewati. Kemudian mereka sampai di sebuah ruangan yang becek, karena terdapat air yang menetes dari langit-langit ruangan. Dan yang aneh di sini, kadar oksigen di ruangan ini lebih tinggi dibanding karbon, yang artinya di sini mendukung kehidupan. Charlie kemudian membuka helm SNI-nya. Dan benar saja, dia bisa bernapas dengan lega di dalam ruangan ini. Mereka semakin yakin akan adanya kehidupan di sini. Kemudian, mereka melanjutkan menelusuri lorong-lorong yang lainnya. Hingga David si robot hijau menemukan sebuah tulisan yang terukir di dinding dan dilapisi dengan lendir hijau yang menjijikkan. David yang sebelumnya sudah belajar berbagai bahasa, dia pun mengetahui cara mengaktifkan tulisan tersebut menggunakan lendir hijau tadi. Kemudian muncul hologram 3 dimensi yang menampilkan penghuni tempat itu. Ditampilkan mereka berlari karena dikejar oleh sesuatu. Semua kru mengikuti menuju kemana hologram itu berakhir. Dan mereka akhirnya menemukan sebuah pintu besar. Di situ terdapat sebuah mayat raksasa yang bentuk fisiknya mirip seperti manusia. Karena takut akan apa yang mereka temukan, salah satu kru memilih untuk kembali ke pesawat. Dia mengajak satu orang temannya untuk kembali. Walaupun sudah dilarang untuk berpisah, namun kru tersebut tetap ngotot untuk kembali. Elizabeth dan kawan-kawan kemudian mengecek kadar karbon pada jasad itu untuk mengetahui berapa lama dia sudah mati. Dan hasilnya, makhluk ini sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dan lagi, David dapat membuka pintu besar tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan potongan kepala makhluk itu. Nah, anehnya, di ruangan ini kondisi udaranya berbeda dengan udara yang ada di luar, sehingga kepala dari makhluk ini tidak membusuk walaupun sudah lama mati. Elizabeth kemudian membawa kepala makhluk itu untuk diteliti. Mereka melanjutkan ekspedisi, dan menemukan banyak sekali guci-guci berisi ikan cupang. Di sini juga ada patung raksasa yang mirip dengan manusia. Di tanah tempat ini, juga terdapat cacing seperti cacing kremi yang ada di bumi, tepatnya di dalam black hole. Hehehe. Dan mereka memperkirakan bahwa cacing kremi ini adalah nenek moyang mereka. Mereka lalu menemukan ukiran yang menggambarkan sebuah alien yang mirip dengan alien xenomorph. Saat mereka sedang meneliti, mereka dikagetkan dengan perubahan temperatur dan udara di ruangan tersebut, yang menyebabkan lukisan di dinding ruangan tersebut memudar. Dan ternyata, di luar sedang terjadi badai besar. Kru yang ada di dalam pesawat menginformasikan untuk kru yang sedang meneliti di dalam kubah, agar mereka cepat kembali ke dalam pesawat. Karena badai raksasa tersebut bercampur dengan kerikil tajam setajam silet, dan akan menyobek-nyobek pakaian yang mereka gunakan. Kru kemudian bergegas kembali ke pesawat. Tidak lupa, Elizabeth membawa kepala makhluk yang tadi ditemukan. Namun tak diduga, ternyata David membawa salah satu guci yang mereka temukan tadi. Setelah para kru pergi dari tempat itu, guci-guci tersebut tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam dan dimakan oleh cacing-cacing kremi yang ada di tempat itu. Nah, badai terlihat ngeri sekali di sini. Mereka akhirnya ngebut menuju pesawat. Terlihat di belakangnya badai besar bercampur kerikil tajam mengejar mereka. Sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat, kepala yang dibawa Elizabeth tadi terjatuh. Elizabeth kemudian nekat mengambilnya. Namun naas, dia terhempas oleh badai raksasa tersebut. Beruntungnya, dia masih dapat selamat, karena tersangkut di bawah pesawat dan diselamatkan oleh robot David. Sesampainya mereka di pesawat, ternyata dua orang teman mereka yang tadi nekat pulang dulu belum ada di dalam pesawat. Nah, kedua orang ini ternyata terserah di lorong-lorong labirin bangunan tadi. Sementara kru yang ada di dalam pesawat tidak dapat menjemput mereka, hingga badainya reda. Di dalam pesawat, Dr. Elizabeth dan ilmuwan lainnya meneliti kepala yang dibawanya. Dan ternyata bentuk ini hanyalah helm SNI milik makhluk ini. Dan bentuk kepala aslinya seperti ini. Mirip banget sama manusia. Dan ini makhluk yang sama dengan makhluk di awal-awal film yang mati di air terjun. Mereka kemudian memasukkan bahan kimia yang meningkatkan hormon. Terlihat kulit dari kepala ini mulai berubah. Namun, tiba-tiba mata dari kepala ini terbuka. Dan terlihat kepala ini akan pecah.
Mereka kemudian memasukkannya ke dalam kotak isolasi. Kemudian kepala tersebut benar-benar pecah. Elizabeth kemudian mengambil sampel DNA-nya dan mencocokkan apakah sama dengan DNA manusia. Dan hasilnya, DNA makhluk tersebut sangat cocok dengan DNA manusia. Semua kru sangat kaget, karena ternyata benar, makhluk inilah yang menciptakan awal mula kehidupan yang ada di bumi. Nah, ingat ya guys, ini cuma versi film sains fiksi loh ya. Jangan dihubung-hubungkan sama agama dan lainnya, oke? Hehehe. Di sisi lain, ternyata David sedang unboxing Gucci yang dibawanya dari bangunan tadi. Dan terlihat isinya seperti botol kecap berlendir. Di dalam botol ini terdapat cairan berwarna hitam yang ternyata banyak sekali mengandung mikroorganisme. David pun lalu berkata bahwa hal besar selalu berawal dari hal kecil. David yang senang sekali belajar dan menabung, akhirnya mengembangkan mikroorganisme tersebut. Di sini, David memberikan minuman kepada Charlie, yang sebelumnya sudah ditetesi oleh cairan hitam berisi banyak mikroorganisme tadi. Di sini, David dan Charlie ngobrol tentang the creation atau penciptaan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia, dan manusia menciptakan robot. Sambil mabuk, Charlie menjawab nyeleneh, yaitu karena mereka bisa menciptakan. Charlie pun akhirnya minum minuman tersebut. Kemudian mereka beristirahat. Nah, Charlie kemudian menuju kamar Elizabeth. Dan saat itu, Charlie sedang birahi. Mereka ngobrol. Dan tak lama kemudian, dilanjutkan dengan bercocok tanam benih. Gak pakai pengaman nih guys, karena ternyata si Elizabeth ini mandul. Di sisi lain di dalam kubah, ternyata dua orang yang tersesat tadi masih hidup. Mereka mondar-mandir menunggu bantuan. Kini mereka berada di ruangan Gucci tadi. Kemudian terlihat ada makhluk seperti ular yang bergerak dari Gucci. Dan ternyata ini adalah cacing yang bermutasi karena meminum cairan hitam tadi. Salah satu dari mereka terlihat main-main dengan makhluk ini. Namun naas, cacing kremi yang kini bermutasi menjadi cacing besar Antartika ini melilit tangan kru ini sampai tangannya patah. Temannya kemudian memotong tubuh cacing tersebut, yang membuat cairan asam keluar dari tubuh cacing tersebut. Alhasil karena muncrat, cairan tersebut melelehkan baju dan helm pengaman milik mereka berdua. Pagi hari saat Charlie bangun tidur, dia melihat ada yang mengejali matanya. Terlihat ini sangat mirip dengan cacing kremi yang bikin gatal. Dia pun hanya menghiraukan hal ini. Kru kemudian melanjutkan ekspedisinya. Namun Charlie terlihat tidak sehat di sini. Mereka kemudian menemukan dua mayat temannya yang sudah tergeletak. Tiba-tiba cacing besar Alaska keluar dari mulut mayat ini. Charlie yang kondisinya semakin parah lalu dibawa ke pesawat. Namun Victor yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Wieland tidak mengizinkan Charlie masuk. Karena sudah dianggap terinfeksi dan dapat membahayakan orang lain di pesawat ini. Kondisi Charlie yang semakin parah dan mengerikan membuatnya mau tidak mau dibakar hidup-hidup di sini. Dan Elizabeth pun pingsan melihat kejadian ini kepada kekasihnya. Elizabeth yang masih tidak sadar dibangunkan oleh David. David pun bertanya kepada Elizabeth, apakah akhir-akhir ini Charlie bercocok tanam bersama dirinya? Ellie pun menjawab pernah kepada David. Saat David melakukan USG pada Elizabeth, ternyata sudah ada janin di dalam perut Ellie. Elizabeth kaget karena dia hamil. Nah, padahal sebelumnya dia divonis mandul. David kemudian berkata bahwa janin tersebut sudah berumur 3 bulan. Ellie pun terkejut dan terheran-heran, karena dirinya baru bercocok tanam kemarin bersama Charlie. Ellie kemudian meminta David untuk mengeluarkan bayinya. Namun, David menolaknya. Karena David ingin mengetahui makhluk seperti apa yang nanti keluar dari rahim Elizabeth. Gila nih robot, manusia dibuat eksperimen kayak kelinci percobaan ya. Elizabeth kemudian berontak dan menuju ke kapsul kesehatan. Alat ini dapat melakukan tindakan medis secara otomatis, sama seperti yang ada di film Passenger yang sudah kita bahas kemarin. Dia kemudian masuk ke dalam kapsul tersebut, dan dilakukanlah pembedahan paksa. Dan ternyata, yang keluar adalah makhluk seperti ikan lele bertentakel. Elizabeth yang panik dan kesakitan lalu membunuh makhluk tersebut. Dia kemudian menuju ke suatu ruangan yang terdapat kakek-kakek yang di awal film hanya tampil di hologram saja. Sebelumnya dikabarkan kakek ini telah mati, namun ternyata dia masih hidup.
Elizabeth pun belum mengetahui kenyataan bahwa tujuan sebenarnya ekspedisi ini adalah menemukan The Engineers yang masih hidup. Kakek ini meminta dimudahkan kembali oleh Engineers, karena kakek Whelan hanya memiliki waktu hidup tinggal beberapa hari saja. Ellie yang masih sangat bingung dengan tujuan misi ini menyarankan agar mereka pulang saja ke bumi, karena hanya ada monster di planet ini. Namun, tentu saja kakek Whelan menolaknya. Kakek Whelan dan para peneliti akhirnya kembali ke bangunan kubah. Mereka menelusuri kembali setiap lorong dan menemukan guci cupang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Di pesawat, tim dari Elizabeth menemukan fakta bahwa kubah tersebut bukanlah bangunan, namun sebuah pesawat luar angkasa yang sangat-sangat besar. Diperkirakan bahwa planet ini adalah tempat transit sementara bagi The Engineers karena terdapat masalah. Dan di planet ini, Engineers malah menemukan mara bahaya, yang buktinya diperlihatkan di hologram yang ditemukan David tadi. David kemudian memimpin ekspedisi ini, dan mereka berhasil menuju ruang kendali. Lalu mereka menemukan sleeping chamber milik para Engineers. David kemudian membukanya, dan akhirnya Engineers pun kembali bangkit dari tidur panjangnya. David yang mencoba berkomunikasi dengan Engineers malah dicekik hingga kepalanya lepas, lalu dilemparkannya ke arah kakek Whelan. Whelan yang sebelumnya ingin hidup abadi malah mati di tempat ini. Seluruh kru yang ikut ekspedisi dibantai oleh Engineers satu persatu. Hanya tersisa Dr. Elizabeth yang melarikan diri. Kemudian, Engineers menghidupkan kembali pesawat raksasanya dan akan lepas landas. Dr. Elizabeth pun mengetahui tujuan Engineers, yaitu untuk menghancurkan kehidupan di bumi, yang sudah mereka ciptakan miliaran tahun yang lalu. Dan ternyata, guci yang sangat banyak tadi berisi cairan organik dan akan ditebar di bumi oleh Engineers. Jika cairan tersebut ditebar di bumi, maka manusia akan musnah dan bermutasi menjadi monster mengerikan. Elizabeth pun kemudian menjelaskan hal ini kepada sang kapten melalui alat komunikasi. Mengetahui itu, kapten yang berada di dalam pesawat memilih menabrakkan pesawatnya ke pesawat Engineers. Dan untungnya, mereka berhasil menabrakkan diri sebelum pesawat milik Engineers meluncur ke ruang angkasa. Ternyata, Fix memilih untuk keluar dari pesawat, dan dia masih hidup. Namun tidak lama setelah itu dia mati, karena tergencet oleh pesawat Engineers yang gede banget ini. Elizabeth yang selamat kemudian menuju ke kapal penyelamatan, kemudian dia menuju ke kapsul kesehatan. Namun ternyata, di dalam sudah ada makhluk mengerikan berbentuk lele bertentakel. Dia ini adalah anak dari Elizabeth yang kini sudah tumbuh besar. Jadi tadi, Elizabeth gak berhasil bunuh anaknya ini guys. Engineers yang masih hidup kemudian menghampiri Elizabeth. Nah, Elizabeth hampir dibunuh oleh Engineers di sini. Namun untungnya, Elizabeth membuka pintu ruang kesehatan. Dan anak dari Elizabeth, yaitu lele alien, melilit Engineer hingga tewas. Elizabeth yang berhasil keluar mendengar suara David yang masih aktif. David meminta tolong kepada Elizabeth. Elizabeth pun bertanya, kenapa dia harus menolong David? David menjawab, karena dirinya dapat mengoperasikan pesawat alien milik Engineers dan dapat pergi dari planet ini. Dan menurut David, di planet ini terdapat banyak sekali pesawat milik Engineers. Sesampainya Ellie menghampiri David, dia berbicara bahwa dia tidak ingin pulang ke bumi dan akan menuju ke planet dari mana Engineers tersebut berasal. Karena dia ingin tahu kenapa Engineers dahulu menciptakan manusia dan kini malah ingin memusnahkannya. Mereka kemudian memasang transmisi di planet ini untuk memberikan tanda bahwa planet ini sangat berbahaya. Dr. Ellie mengabarkan ke bumi bahwa dirinya satu-satunya orang yang masih hidup dan dirinya masih mencari planet asal Engineers. Lalu film pun selesai. Namun di akhir film ada sebuah scenes di mana keluar bayi alien mirip Xenomorph dari dalam perut Engineers. Perlu kalian tahu nih guys, Xenomorph adalah alien yang sangat mengerikan di franchise film Alien. Nah, jadi bakal ada lanjutan film ini guys. Nah, untuk itu pantengin terus Movie Crop, oke? Sampai jumpa dan have a nice day.